اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب ما يتنزه من الشبهات. Bab membersihkan atau menjauhkan diri dari syubhat. Uang yang haram ya ikhwan, bahkan yang syubhat, akan menjadikan hidup enggak tenang. Perhatikan aja orang yang kadang-kadang kita perhatikan kerjaannya mapan, bahkan istrinya juga kerja mapan, terima gaji, tetapi ngeluh terus, melas terus demi untuk sesuap nasi. Itu timbul rasa curiga pada orang seperti itu. Ini orang aneh. Istrinya kerja, dianya kerja, dapat duit, anak cuma 2, tapi kenapa ngeluh terus? Kenapa selalu gak cukup, selalu kurang, selalu gak cukup, selalu kurang? Akan timbul kecurigaan di situ, ini orang jangan-jangan makan uang haram. Karena orang makan uang haram itu ibarat orang minum lautan. Orang minum laut, makin minum makin haus. Itulah perumpamaannya. Makanya kenapa orang merasa kaya dengan judi pada akhirnya tidak abadi, bangkrut, kaya dengan riba. Karena dia ibarat orang minum air laut, haus, tapi minum bukannya hilang dahaganya, tapi malah tambah haus. Itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menjauhi hal-hal yang muharramat, bahkan yang syubhat, karena tidak akan membawa kebaikan di dalam kehidupan, yang akan membawa keburukan. Qala haddatsana Qabisah qala haddatsana Sufyan an Mansur an Talhah an Anas radhiyallahu anhu qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada satu kaidah ikhwan barakallahu fikum di dalam memakan harta orang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu malu imri'in muslimin illa bi tibatin min nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kamu makan kecuali atas keikhlasan dan kerelaan dari dia. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Quran, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Dan janganlah kalian memakan harta kalian satu dengan yang lain dengan cara yang haram, kecuali dengan cara berdagang yang saling riba. Ini bagaimana kalian ngantuk-ngantuk mau jadi para pedagang? Illa an takuna tijaratan an taradin. Itu standar halal haram di dalam memakan harta milik orang lain. Tidak halal harta seorang muslim illa bi tibatin min nafsihi. Ini standarnya. Makanya kalau mau benar-benar jaga diri, bersihkan diri, hati-hati barakallahu fikum dari harta-harta yang seperti ini. Orang memberikan bantuan, ya,
ini ada pesantren yang ambruk, orang berikan bantuan jadinya apa namanya, Alphard, Pajero, jadinya itu kan juga bahaya. Kan termasuk makan uang haram. Itu yang besar-besar. Yang kecil-kecil termasuk pekerjaan yang terlarang minimal syubhat. Nah, parkir termasuk yang terlarang. Karena belum tentu orang ikhlas memberikan harta kepada kamu. Berhenti sebentar, pulang sudah ditungguin semprit 2000. Termasuk kerjaan yang haram sebenarnya kalau mau ditinjau dari sisi syariat. Karena hampir dipastikan orang nggak ikhlas memberikan di situ. Memberikan di situ, ya. Termasuk entah itu di mall, entah itu di rumah sakit. Ya kalau di mall mungkin masih ada caranya lah. Orang masuk ke situ terserah dia, salah dia sendiri. Sudah ngerti masuk di situ bayar 5.000 parkir, kenapa orang masuk? Gak usah masuk aja biar sepi Pak Guru. Orang di rumah sakit semestinya itu adalah haknya dia di stasiun di mana saja. Cuma masuk drop off aja sudah bayar 4.000. Banyak cara-cara yang haram. Ya, yang penting uang menghalalkan segala cara. Yang penting dapat uang menghalalkan segala cara. Dan menjamurnya pekerjaan-pekerjaan seperti ini termasuk barakallahu fikum tanda-tanda hari kiamat. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yadri al-mar'u min aina akhadha al-mal. Akan datang, nah enggak boleh ada yang ngantuk. Enggak boleh ngantuk itu benar. Ngantuk kan kalian ini. Nanti besok-besok yang ngantuk berhadapan-hadapan, biar kalau kepalanya nunduk sambil sundulan. Menjamurnya pekerjaan-pekerjaan yang haram seperti ini, yang tidak jelas seperti ini, semua termasuk salah satu tanda-tanda hari kiamat. Akan datang suatu masa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang tidak tahu dari mana dia mengambil hartanya, tidak peduli dari mana dia mengambil harta, amin halal amin haram, apa dia mendapatkannya dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram, dia nggak akan peduli. Yang penting pokoknya saya dapat duit. La haula wala quwwata illa billah. Kaidahnya di situ, la yahillu malu imri'in muslimin illa bi thibatin nafsi. Tidak halal harta seorang muslim dimakan kecuali dengan keikhlasan dan keridhaan dari dia. Qala haddatsana tayyib qala an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi tamratin masqutatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat atau lewat di suatu tempat, dalam riwayat di kasur, di ranjang beliau, tempat tidur beliau. Beliau menemukan satu biji kurma yang terjatuh, bukan di jalan, tetapi di ranjang, di tempat tidur beliau atau di kamar beliau. Faqala laula an takuna min sadaqatin la akaltuha. Beliau mengatakan, kalau aku tidak khawatir ini termasuk kurma sedekah, saya akan makan. Wa qala Hammam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ajidu tamratan saqitatan ala firashi. Ini hadis memberikan pelajaran kepada kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jauhnya dari syubhat. Beliau bisa jadi mungkin ada kurma sedekah di rumah, kemudian beliau bagi-bagikan,
ada satu biji kurma yang tertinggal di rumah, bagi-bagikan kepada yang berhak. Ada satu biji kurma yang tersisa, beliau lihat, ingin beliau makan, tapi beliau ingat jangan-jangan ini termasuk kurma sedekah. Jangan-jangan ini termasuk kurma sedekah. Artinya kalau termasuk kurma sedekah haram, karena Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ahli bait beliau haram untuk memakan harta sedekah. Keturunan beliau, ahlul bait maksudnya dari keturunan beliau, Alu Aqil, keturunan Aqil, wa Alu Ja'far, keturunan Ja'far, wa Alu Abbas, keturunan Abbas, keturunan Ali. Haram bagi mereka memakan harta sedekah. Di dalam riwayat yang lain, Al-Husain atau Al-Hasan, beliau mengambil kurma sedekah satu biji, dimasukkan di mulut makan. Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung menegur, "Kakhin, keluarkan." Kemudian dikeluarkan itu kurma dan beliau mengatakan, "Ama alimta anna la tahillu lana sadaqah?" Apa engkau tidak tahu bahwa kita ahlul bait haram untuk memakan harta sedekah? Maka ini pelajaran besar, barakallahu fikum. Tidak boleh memanfaatkan kedudukan, tidak boleh memanfaatkan apapun untuk mengambil harta orang dengan cara yang haram. La yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibatin min nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali keluar dengan keridhaan dari dia. Ini satu biji kurma. Rasul sallallahu alaihi wasallam satu biji kurma. Jadi orang nggak bisa mengatakan cuma 1000 aja, cuma 2000 aja, cuma 500 perak. Bukan masalah 500 perak, bukan masalah 1000 2000. Masalahnya halal dan haram. Masalahnya adalah masalah halal dan haram. Selama orang itu tidak halal, termasuk bahkan orang pinjam motor, boleh saya pinjamin, tapi saya nggak halal bensin saya kamu pakai. Kamu wajib isi satu. Haknya dia. Saya akan isi, jangan khawatir. Karena itu hartanya dia. Dia isi bensin hartanya dia. Perjalanan keluar, kalau seandainya dia mengatakan saya nggak ikhlas kecuali kalau kamu isi. Orang mengatakan ini orang kok pelit banget. Lah yang pelit siapa? Yang mau minjam siapa? Orang mau pelit mau apa, kebetulan bagi dia mungkin lagi gak ada duit. La yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibatin min nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali keluar dengan keikhlasan dari dia. Dan ini pelajaran bagi kita, barakallahu fikum, bahwa harta yang haram enggak akan membawa kebaikan. Ma min lahmin nabata min surtin illa fannaru awla bih. Harta yang haram, yang tumbuh jasad badan, yang tumbuh dari barang haram, neraka lebih pantas untuknya. Penyakit demi penyakit datang silih berganti. Perhatikan aja, penyakit demi penyakit datang silih berganti, musibah demi musibah dia alami. Kadang-kadang anaknya Masya Allah menghancurkan hartanya. Kadang-kadang bahkan seringkali idiot anaknya, cacat mentalnya, semuanya. Dan banyak kejadian-kejadian seperti itu. Kenapa? Doanya orang-orang yang terzalimi, wal'iyadzubillah. Maka perhatikan, bukan masalah yang penting kita ada kerjaan, bukan masalah begitu gampang mencari duit. Mencari duit tinggal tepuk tangan aja sambil nyanyi-nyanyi sudah ngasih dapat duit. Orang ganggu orang makan, ganggu rumah orang.
keliling ngamen, keliling ganggu rumah orang. Itulah salah satu tanda-tanda hari kiamat. Akan datang suatu masa orang tidak peduli dengan cara apa dia mendapatkan duit, gak akan peduli dari yang haram, yang penting duit. Wal'iyadzubillah. Na'am, nas'alullah salamata wal afiyah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.